Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat Wondes Academy. Jumpa lagi dengan Wondes ya teman-teman. Nah tadi pagi saya baca-baca sebenarnya saya upload tuh malam, cuma baru tak on kan pagi tadi, dan ini sudah kembali ke lapangan sepak bola kembali teman-teman. Saya ada di area Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Interkon ya. Nah lagi-lagi saya tadi tentang share bercerita gimana bahwa ternyata kok ada loh ya teman-teman sekitaran kita ini yang bisa menghasilkan bahkan jutaan per hari gitu. Dan beliau juga masih baru, cuman bedanya apa? Nah tadi ada yang komentar, kenapa nggak tinggal contek produknya? Nah kalau masalah contek sebenarnya saya juga sama, ada beberapa produk yang sama, beliau naik enggak. Nah lagi-lagi teman-teman, ini yang saya ceritakan itu bukan masalah contek menyontek, sebenarnya itu sah-sah aja, boleh-boleh aja. Dan crazy-nya TikTok ini teman-teman, kita mau ngopi 100% sama ibaratnya gitu, belum tentu produk kita naik. Lagi-lagi yang maha mengatur itu Tuhan semesta, dan tugas kita adalah gaskan saja, istiqomahin. Nah kita nggak tahu produk yang mana yang bakal meledak, produk mana yang bakal laku, kita nggak tahu. So, tugas kita bergerak saja. Dan alhamdulillah pagi ini saya sudah ke lapangan juga bawa sampel teman-teman. Saya udah ngonten dan ada beberapa akun saya coba yang penting upload aja dulu, karena saya sebenarnya pengen live ya. Cuman kondisi saat ini saya di sini juga rada kurang memungkinkan. Sebenarnya bisa-bisa aja, cuman saya lebih memilih konten VT. Dan alhamdulillah ada 4 atau 5 akunku, insya Allah sudah upload semua di pagi ini. Tinggal gimana evaluasi. Dan saya bersyukur juga dapat pembelajaran dari teman-teman di sini yang kasih komentar, kasih masukan, dan juga dari sobat-sobatku semua teman-teman ya. Dari live saya juga dapat pembelajaran, dikasih sana sini. Dan tetap mulai ada closing. Ada beberapa akunku juga yang masih stuck, tapi ada satu akunku yang terus running, dan saya berpikir gimana ya mempertumbuhkannya gitu. Nah kemarin saya dapat masukan juga supaya untuk memperbaiki video-video bukan cuman masalah ini ternyata. Oke, standarisasi pasti suara, gambar itu udah standar paling basic ya. Pencahayaan. Nah, konsepnya yang perlu saya perhatikan. Saya udah mulai memainkan hook, call to action, problem solving gitu. Nah, sekarang hook seperti apa? Salah satu hook yang mulai tak coba adalah problem. Jadi problem itu saya jadikan hook teman-teman. Misalkan ini lagi hujan-hujan begini, di tempat lapangan bola ini kan becek ya. Ya mungkin saya akan di lapangan bola becek pakai ini misalkan kayak gitu ya. Nah itu problem. Jadi serelate mungkin, lagi-lagi yang saya dapatkan pembelajaran gitu ya, insight. Tentu paling maknyus itu benar-benar bagaimana caranya bikin konten yang benar-benar relate dengan calon pembeli kita, dengan audiens kita gitu ya teman. Nah ini terus saya coba gimana ya caranya, mencoba menjajal sampai menemukan cara terbaik versi kita. Kita amati, tiru, modifikasi, oke, tapi tetap gimana menemukan gaya kita senatural mungkin, sealami mungkin, sejos mungkin, tapi tetap yang ujung-ujungnya gimana mendatangkan penjualan ya kalau TikTok affiliate teman-teman. Dan menjaga konsistensi itu ya sobat-sobatku, menjaga konsistensi itu perlu. Terus lanjut juga gimana menemukan produk-produk yang memang tinggi akan hasil, maksudnya komisinya bagus tapi juga dijualnya maknyus gitu ya. Karena ada barang murah menjualnya juga tidak mudah. Bagi kita belum tentu cocok loh menjual barang murah itu, ternyata laku enggak juga, enggak jaminan. Saya ini teman-teman kiblatku kalau di dalam usaha, saya sudah mulai merubah mindset bahwa saya jualan murah. Dulu saya awal memang bahwasanya kalau saya jualan tuh diskon promo. Nah untuk di produkku sendiri yang usahaku itu tak balik teman-teman, harganya tak upkan, kualitas tak naikin. Jadi arah-arahnya benar-benar saya mengarah ke premium. Kenapa? Ternyata di situ juga ada market teman-teman. Terus yang saya pilih kenapa? Saya nggak harus misalkan saya untuk mendapatkan profit 100.000 gitu ya. Kalau ngomongin produk yang harganya high ya, itu bisa jadi sekali jualan dapat.
Tetapi saat saya jualan murah mesti harus 10. Bayangkan capeknya bagaimana. Nah, tapi TikTok affiliate kan beda. Saya dulu masuk di area TikTok affiliate dan tentunya mindset saya gitu ya. Wah, mindset TikTok itu ya murah. Harga promo, harga diskon kayak gitu selalu itu. Makanya saya awali mindset saya yang tadinya udah di sana, saya kembali turun ke bawah. Mindset saya ya murah. Harga promo, harga diskon gitu. Nah, ternyata kemarin saya ngobrol-ngobrol juga. Impact-nya apa? Sama beberapa komal, ada beberapa suhu senior yang di atas. Ternyata impact-nya apa? Salah satu produk saya itu memiliki retention comment engagement ya, bukan retention. Engagement-nya itu luar biasa tinggi, tetapi buruk, guys. Nah, di sini buruknya apa? Komplain harga ongkirnya lebih mahal dari produk. Bayuh. Dan itu benar yang dikatakan oleh senior itu. Kalau kita bermain di produk yang harganya murah, itulah resikonya. Satu sisi memang itu bagus untuk menjadikan engagement. Tapi naturally manusia, teman-teman, engagement buruk kan jadinya wow. Tapi bodoh amat bagi teman-teman yang bermental gokil, bodoh amat, yang penting cair, itu bagus. Karena terjadi di produk saya itu walaupun engagementnya komentarnya mayoritas negatif, nggak berkualitas, ongkirnya mahal, harga goceng, ongkirnya 20.000 gitu kan. Ini dia bikin panas di telinga. Nah, kalau teman-teman kuat di situ, bodoh amatin, bagus, jawabin aja. Dan salah satu hal yang tak lakukan apa? Jawabin terus aja. Dengan produk, beli lagi, suruh beli gitu. Tapi sejatinya deep down my hati saya nggak pengen seperti itu, teman-teman. Nah, pada saat kita bisa memilih produk yang dengan harga misalkan 100 ke atas, 200 ke atas, 300 ke atas, pokoknya harganya lebih tinggi, itu cenderung komplain itu nggak terjadi. Bahkan salah satu hal yang tak dapat gitu ya, ternyata produk-produk yang tinggi itu mereka memberikan free ongkir. Entah saya nggak paham apakah TikTok yang ngasih atau si sellernya. Karena bener, saya coba testing ngejual produk yang di atas 100 lebih, itu ada berapa persen free ongkir. Oh, ini toh rahasia kembali, teman. Dan sekarang juga teman-teman kalau mau berjualan, coba dipilih yang ada yang namanya GMV Max. GMV Max itu ternyata gini, teman. Jadi produk yang kita jual itu sudah disetting sama si seller, dia akan mengiklankan gitu. Jadi itu bisa ada ciri-cirinya. Pada saat kita klik produknya di atas, kan ada harga ya, kalau nggak salah. Selalu lupa ingat harga apa profitnya gitu ya, apa komisinya. Di situ ada tulisan multi sumber gitu. Karena saya dengan bahasa Inggris agak different kayaknya itu ya. Tapi teman-teman itu ya, jadi bisa juga dengan kualitas. Nah, pilihan teman-teman mau produk murah, mau produk mahal, selalu ada resiko. Dan lagi-lagi yang perlu mindset kita tanam, mau berapapun harga yang kita jual, mau murah, mau mahal, sebenarnya selalu ada segmentasinya, marketnya. Dan ternyata anggapan saya dulu salah, kalau di TikTok itu hanya jualan produk yang murah. Nyatanya HP puluhan juta, iPhone, terus elektronik, angka 200, 300, 500, beli kok. Apalagi kalau reviewnya bagus, terpercaya, bisa meyakinkan, itu memang luar biasa. Ya teman-teman, itu ceritaku pagi ini. Gimana caranya tetap kita belajar istiqomah, teman-teman. Tetap istiqomah, tetap belajar, tetap evaluasi. Dan yakinlah satu titik kalau kita istiqomah pasti akan ada hasil yang di luar nalar terjadi. Seperti yang saya ceritakan sebelumnya, bahwasanya ada teman kita yang ternyata triple, quartal, double FYP. Dan impactnya sehari terjual sampai 900 pieces. Itu kalkulasinya sekitaran 40 juta plus dan hasilnya 4,4 juta. Biasanya yang saya dengar seperti ini adalah orang-orang yang nun jauh, siapakah beliau-beliau yang nggak kenal, yang biasa share kayak gitu. Tapi ini orang yang ada di circle-nya Wondes Academy, teman-teman. Yang beliau sesekali komal, bahkan saya sudah sering chat langsung sekarang, ngobrol cerita gimana, dan kita saling share, saling memberikan motivasi, semangat, dan cerita. Saya dikasih evaluasi begini. Ya, intinya apa? Istiqomah, quality produknya, dan hook. Hook seperti apa? Hook problem jadikan hook. Sekeren mungkin, serelate mungkin.
Itu teman-teman. Dan coba permainkan editingnya nggak terlalu banyak, tapi tumpukan video. Tumpukan video itu apa? Kalau bahasanya itu overlay ya. Jadi misalkan kita ngejelasin produk jaket misalkan, nah kita overlaynya kita lagi ngobrol gini, tambahin gambar-gambar jaket, lagi pakai jaket gitu, kelebihannya pakai topi atau apa, nggak kehujanan kayak gini. Tadi saya sebenarnya diserbu tawon di sini guys. Nah itu mungkin salah satu triknya. Lagi-lagi cara bisa berjuta cara, temukan cara yang terkeren yang kita bisa, yang juga relate dengan calon pembeli-pembeli kita. Saya bukan suhu teman-teman, saya bukan senior, saya pun masih belajar dan saya belum mampu mendapatkan GMV sampai puluhan juta per hari. Bahkan untuk mendapatkan 1 juta GMV satu hari aja masih ngap-ngapan. Tapi saya terus mencoba saja, saya nggak tahu, memang kemampuan saya di situ, kebisaan sampai titik itu, saya nggak boleh nyerah, tapi coba aja terus. Dan itu yang saya jalani dalam hidup ini teman-teman. Saya cenderung orangnya seperti itu, limit kemampuan, limit kekurangan, banyak kekurangan, tapi yang saya jalankan ya wes istiqomahin, walaupun sebenarnya tidak 100% istiqomah. Coba terus kayak seperti nge-YouTube ini teman, juga ada yang nanya, bro, mas, apa gimana bahasanya, pokoknya intinya review dong penghasilan YouTube. YouTubeku ini yang di sini ya teman-teman, ini baru monet dari bulan Desember, Januari, Februari, baru 3 bulan. Pertama di bawah 100.000 sebulan, kedua tuh kurang lebih 170 ribuan, dan ketiga ya baru mulai. Lagi-lagi untuk YouTube, ini saat konten pembelajaran, tapi walaupun 100.000 tetap saya istiqomain. Karena apa? Orang-orang bisa mendapatkan 1 juta sebulan, 1,5 juta sebulan, gajian kan $100. Saya 1 tahun $100 pun saya syukuri. Karena apa? Sekecil apapun sumber ekonomi, sumber duit, tetap jalankan aja selagi bisa ya. Karena kita nggak tahu titik mana, kadang-kadang itu tuh bener-bener butuh money kepepet daripada kita harus ngutang teman-teman. Tapi ternyata kita punya celengan dari YouTube, celengan dari TikTok, celengan dari FB Pro, dari manapun juga digital era ini teman-teman. Nah salah satu juga yang saya coba tanam di kepala saya, ada beberapa tokoh internasional mengatakan kesempatan kita menjadi kaya, kesempatan kita mendapatkan uang itu di era sekarang ada, siapapun kita, dengan menggunakan apa? Teknologi. Kalau dulu kita tuh nggak bisa teman-teman, karena modal, ijazah itu, networking itu yang sangat urgent. Coba di Indonesia aja, penguasanya siapa? Pemodal, kapitalisme, bahasanya gitu kali ya. Jadi orang yang punya duit banyak, mereka yang kaya. Sekarang tidak. Dengan teknologi, itu bisa diruntuhkan. Bahkan yang tadinya modal besar, yang kaya raya, bisa tumbang teman-teman, gara-gara teknologi. Kalau mereka misalkan lagi berbuat negatif, kesorot, keviralkan, remuk bisnisnya teman-teman. Di sini kenapa perlu yang namanya kejujuran? Perlu yang namanya integrity. Dengan zaman yang serba transparansi, ini dua mata pisau ya teman-teman. Satu sisi kita bisa ambruk, satu sisi kita bisa naik di luar nalar. Jadi teman-teman, ayo kita terus berjuang, apapun profesi kita, pergunakan digital era ini untuk terus menemukan cara terjos versi kita masing-masing. Kita sebagai petani, kita sebagai kuli, kita sebagai pengajar, kita sebagai dosen, kita sebagai profesor, pemain bola, pemain apapun itu, kita bisa bertumbuh. Nggak peduli background latar belakang kita. Nggak ada lagi, saya nggak bisa ngomong, mas, praktek. Saya nggak bisa ngomong depan kamera, hajar terus. Nggak ada yang ngamplengi, nggak ada yang nonjokin, nggak ada yang gebukin kita. Bodoh amat. Emang orang peduli dengan kita? Nggak. Saat kita di bawah teman-teman, kita mau ngoceh 1.000.000%, mau pedulinya apa? Pedulinya adalah kata-kata umpatan kayak tadi, negatif itu paling banyak. Tapi pada saat kita naik, disanjung-sanjung luar biasa. Itu bisa terjadi di era sekarang. Contoh, kalau teman-teman memperhatikan Sobat Ngarit ya, nih fenomena yang terjadi di Indonesia, bagaimana seorang tukang ngarit kayak Mas Yun, tapi bisa naik luar biasa. Sekali live itu, wow, luar biasa. Tapi satu sisi, sekarang coba sudah mulai ada yang kontra. Ada yang ngatain, ada yang menghina, dan itulah dua mata pisau kehidupan yang nyata di dunia nyata itu teman-teman. Satu sisi kita bisa naik luar biasa, eksponensial bahasanya atau apa itulah. Tapi kita pun juga siap-siap tumbang kapanpun. Lagi-lagi kita niatkan, kita luruskan niat untuk mencari ridhonya Allah teman-teman. Yakinlah rezeki itu semata-mata
Oke, tugas kita ikhtiar, tapi lagi-lagi rezeki segala macam yang ngatur Tuhan semesta alam. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.